Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan sharing tentang bagaimana cara mengajukan karantina rumah atau home quarantine ketika kita hendak masuk ke Malaysia. Oke, langkah yang pertama adalah kita harus mempersiapkan syarat-syarat untuk memenuhi kita bisa mengajukan home quarantine. Yang pertama, kita harus sudah divaksin 2 kali. Untuk jenis vaksinnya sebenarnya tidak ada regulasi yang menentukan harus vaksin A atau vaksin B. Yang jelas ada beberapa vaksin yang dia harus divaksin 2 kali seperti Sinovac. Ada juga vaksin yang hanya perlu 1 dos dan itu saya kurang AstraZeneca atau apa gitu, saya nggak tahu. Jadi kita harus sudah divaksin, kemudian otomatis kita punya paspor, kemudian kita punya tiket pesawat. Ada satu hal yang harus kita perhatikan bahwasanya syarat untuk mengajukan home quarantine itu masuknya ke bagian Kementerian Kesehatan Malaysia. Jadi tidak ada hubungannya dengan bagian imigrasi Malaysia. Jadi yang saya alami, walaupun ketika itu anak saya itu tidak punya visa dan tidak bisa masuk Malaysia, tapi sebelumnya itu saya mengajukan home quarantine dan lolos mendapatkan surat home quarantine untuk anak saya. Jadi jangan dipikir nanti kalaupun kita sudah mendapatkan surat izin untuk karantina rumah, tapi tidak bisa masuk Malaysia karena tidak ada hubungannya antara imigrasi dengan Kementerian Kesehatan. Jadi ketika mengajukan home quarantine, dia tidak melihat visa kita. Yang jelas kita punya paspor, kita punya rumah yang mau dituju, kita sudah divaksin. Tapi dia tidak akan mempermasalahkan kita punya visa atau tidak, karena memang mereka tidak meminta kita untuk mengupload visa, walaupun ketika itu saya mengupload visa sebagai dokumen pendukung seperti itu. Jadi yang jelas kita sudah punya tiket pesawat, kemudian sudah divaksin 2 kali, kemudian punya identitas, itu paspor. Atau kalau dia orang Malaysia yang lagi di Indonesia atau luar negeri, dia memasukkan nomor identitas atau kartu identitas, seperti kalau Indonesia itu KTP seperti ya. Jadi mudah saja, kalau dari handphone pun sebenarnya kita bisa mengajukan. Yang jelas kalau saat ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengajukan home quarantine melalui PC atau komputer atau laptop ya. Jadi ini saya sudah berada di halaman utama pengajuan request for home quarantine ya. Sebenarnya mudah saja, boleh dari ini saya lagi menggunakan Google Chrome. Bisa juga menggunakan ini, apa ini namanya, Mozilla Firefox. Oke. Kita hanya perlu mengetik ya, ketik saja home quarantine Malaysia ya. Nanti enter, nanti akan ada pilihannya. Ini dia langsung muncul pertama kali ya, ini home quarantine application. Klik. Oke, nanti langsung masuk. Ini kita tutup saja ya, kita tutup saja ini. Oke, ini adalah halaman utamanya. Kemudian kita akan melihat qualifying criteria atau kriteria, apa kriteria biar kita bisa masuk atau biar kita bisa mengajukan karantina rumah gitu ya. Oke, karantina, klik. Ini dia langsung di bawahnya, home quarantine qualifying criteria. Pertama itu dia itu orang Malaysia ya, local or foreign traveler who has a home or residence in Malaysia. Dia itu orang Malaysia asli ataupun orang luar Malaysia asli. Dia permanent resident atau Malaysia
my second home. MM2H itu Malaysia my second home. Dia permanent resident, berarti dia itu kayak memang asli Malaysia, IC biru. Tapi kalau MM2H ini Malaysia my second home ini itu kayak IC merah gitu ya. Kemudian kalau untuk foreign traveler berarti kayak saya ini, contohnya, atau kayak student atau pekerja yang masuk Malaysia tapi dia punya paspor dan punya visa gitu ya. Kemudian dia harus punya PCR test result negatif COVID-19 result. Untuk rumah sakit atau kliniknya itu tidak ditentukan dia itu mau klinik di mana, yang jelas dia itu PCR ya, karena PCR itu dia langsung terrecord oleh pemerintah gitu ya. Kemudian vaccinated, dia sudah divaksin, completed COVID-19 vaccination, oke. Dia sudah divaksin 2 kali, kalau kayak saya Sinovac itu 2 kali. Oke. Untuk yang sudah divaksin 2 kali harus mengikuti karantina 14 hari semenjak yang sudah menerima vaksin kedua kali, dia harus ada 14 hari dulu baru boleh mengajukan home quarantine. Keberangkatannya, recipient must have received 2 completed dose of within more than 14 days have passed second dose. Of within more than 14 days have passed since date of second dose. For single dose vaccines of which more than 28 days have passed since date of vaccine dose. Oh, jadi kalau kita sudah vaksin 2 kali, kita masuk Malaysia itu minimal 14 hari setelah vaksin. Nah, tapi kalau vaksin 1 kali aja minimal 28 hari setelah vaksin baru boleh masuk Malaysia. Ini harus catat ya. Kalau kita udah vaksin 2 kali, minimal 14 hari setelah vaksin baru berangkat Malaysia. Oke. Baru kalau dia vaksin 1 kali 1 dos, 28 hari minimal baru berangkat, baru tanggal masuknya Malaysia gitu ya. Oke. Rumah atau tempat tinggal yang diajukan sebagai tempat karantina rumah itu diterima atau tidak diterimanya berdasarkan ini. Berdasarkan beberapa kategori ini, oke. Jumlah orang yang ada dalam rumah, kemudian yang selain kita ya, selain yang mau datang itu, berapa orang yang sedang ada di rumah itu ya. Kemudian berapa orang tua, berapa orang yang umurnya di atas 60 tahun di rumah itu selain orang yang mau datang. Kemudian berapa orang anak yang ada dalam rumah itu di bawah 12 tahun. Kemudian berapa orang dalam rumah itu yang mempunyai penyakit kronis atau penyakit yang parah gitu, jantung atau apa gitu, kanker atau apa gitu ya. Selain orang yang mau datang ya. Kemudian number of pregnant, berapa orang yang di rumah itu yang selain hamil. Nah, berapa jumlah kamar yang ada dalam rumah itu. Nanti kita akan lihat bagaimana prosesnya ya. Kemudian berapa jumlah kamar mandi, terus kamar tidur gitu ya. Oke. Ini nanti alurnya yang di sini, terus kita boleh langsung apply. Oke. Jadi home quarantine ini bisa, contohnya saya mengajukan langsung 10 orang gitu bisa. Maksimal 10 orang. Oke. You are required to read and comply with all the following condition. Email address harus aktif karena nanti akan dikirim ke situ TSC-nya. Oke, karena nanti setelah disubmit itu dia harus dikirim nanti TSC ke kita kalau betul itu email gitu kayak nanti memastikan email itu aktif atau enggak. Nanti kan karena surat karantina itu dikirim ke email kita. TSC itu apa ya? Kayak OTP lah, kayak one time passport gitu ya. Application should be submitted between 4 to 10 days prior to arrive date. Jadi aplikasi kita itu diajukan minimal 4 hari sebelum keberangkatan dan maksimal 10 hari. Karena nanti kita lihat ya, tanggal itu nanti akan tidak sesuai. Dia boleh diklik itu antara 10 sampai ada 6 hari aja pilihannya nanti. Kita lihat ya. All attached are made clear. Jadi
scan